bisa masuk Islam? Mana saya tahu? Yang tahu adalah Allah. Masya Allah. Yang tahu adalah Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah itu dia. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bima ta'malun basir. Bahkan yang kita lakukan Allah tahu. Jadi untuk orang mendapat hidayah atau tidak, ukurannya adalah ketentuan Allah. Jadi saya bilang, saya bukan masuk Islam, Islam yang masuk sama saya. Coba dari latar belakang kehidupan secara kultur, saya ini orang Manado. Manado 99,9% orang Manado itu beragama Kristen fanatis. Beda dengan Batak. Batak ada Batak Nasution Islam, ada Batak Nasution Kristen, ada Siregar Islam, ada Siregar Kristen, ada Lubis Islam, ada Lubis Kristen. Saya keluar dari agama Kristen. Orang bilang, saya sering mengatakan orang Kristen itu kafir. Ustadz Yahya itu ustadz radikal, ustadz keras. Hei, bukan saya yang bilang. Yang bilang itu adalah Allah. Makanya antum masuk Islam dulu, baru antum tahu Islam ini teroris atau bukan, keras atau bukan. Islam, al-Islamu ya'lu wa la yumlah alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi kawan. Tapi yang masuk Islam itu orang-orang smart, clever, cerdas, pintar. Yang bodoh murtad, Udin yang lari ke Amerika. Antum bersyukur tinggal di Bagan Batu dikasih hidayah. Hei para mantan-mantan kafirun, agama Islam ini kalau saya mau bilang sama ibu bapak semua, agama Islam ini sebenarnya agama para profesor. Coba silakan ibu bapak periksa setiap komen, setiap kandungan daripada The Khalid Quran, isi Quran, kitab suci Al-Quran. Bukan hanya bicara surga dan neraka, di dalamnya kaya tentang penemuan science and technology. Mari ya, saya kasih contoh. Ada seorang peneliti ahli kandungan yang bernama Profesor Dr. Maurice Bucaille. Ahli kandungan orang Prancis. Bukunya berjudul dalam bahasa Prancis La Coran, La Bible at La Science Moderne. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Siapa dia? Maurice Bucaille. Dalam bahasa Indonesianya bukunya Asal Usul Penciptaan Manusia. Sedetil itu Allah jelaskan bagaimana manusia lahir dari dalam kandungan. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Dapat petunjuk melalui keterangan firman Allah. Nah, ini yang bahaya. Orang yang masuk Islam seperti meraba-raba. Ini kan semua sudah pernah naik pesawat atau belum? Sudah pernah ya? Tapi kalau belum pernah naik pesawat, ente lihat pesawat terbang melintas di Bagan Batu, antum lihat dari bawah. Aduh, ini pesawat terbang di atas. Kalau dia jatuh, Allahu Akbar ya Karim. Berkeping-keping kita di atas pesawat jatuh. Ini yang belum pernah naik pesawat. Dia berpikir ini kalau pesawat jatuh, habis kita. Sampai kentut kita menyanyi, memang pedangdut dia. Karena kita belum ada pengalaman take off flight, belum pernah terbang. Tapi ketika kita sudah mulai terbang, pesawat mulai tinggal landas, mau take off, bahkan dia landing, baru sadar, Masya Allah, kita terbang dari Jakarta menuju Pekanbaru cuman 1 jam lebih, hampir 2 jaman.
Karena kecepatan knot itu pesawat 800 knot dalam satu kali 1 jam. 800 knot berarti kalau dia sampai di Pekanbaru 1500 hampir 1200 km 2 jam. Cepat sekali kita di udara, 2 jam kita di udara. Tidak pernah kita lihat di mana kampung kita. Enggak, sudah landing dia baru kita tahu. Alhamdulillah. Bagi orang beriman, begitu dia landing, alhamdulillah ya Allah, Engkau tibahkan saya dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun. Barakallah. Amin. Sudah, antum sudah sampai. Begitulah Islam. Masuk dulu, rasakan di dalam bagaimana nikmatnya Islam itu. Ini agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Nabinya berkewarganegaraan Arab, makanya Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Pelajari Islam itu. Bagaimana cara mempelajarinya? Yang pertama, afdolul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama dalam Islam ini solat 5 waktu. Antum biar ahli tafsir, biar jago pidato, ustadz kaliber, kalau tidak solat, antum sama dengan orang kafir. Karena yang membedakan antara kafir dan muslim adalah solat. Perintah yang paling utama adalah solat. Itu dulu ditanamkan. Minimal 1 semester belajar cara solat. Bagaimana Ustaz solat yang betul? Apakah jarinya begini atau di begini gini atau cungkil-cungkil dari bawah begini? Woi kawan, ini cuma variasi yang begini. Ada yang begini, ada yang putar-putar, ada yang cungkil-cungkil begini. Kalau dari kafir, ikuti seperti Yahya Waloni begini. Yang standar saja Islamnya. Orang jadi imam, antum gak usah jadi imam. Antum di belakang jadi makmum. Saya paling tidak suka itu kalau jadi imam subuh. Karena saya tahu karakter Islam di Indonesia ini. Mengapa? Karakter Islam di Indonesia ini ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Andai saya jadi imam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau saya jadi imam di sholat subuh, ketika saya baca kunut, orang Muhammadiyah akan tersinggung karena mereka tidak kunut. Apakah mereka Islam? Yes, 100% Islam. Nah, besok lagi kalau saya jadi imam, saya tidak baca kunut, orang NU dan sesama NU pasti akan marah. Ini orang dari kafir, kemarin dia baca kunut, ini kemarin dia tidak baca kunut. Ya begitu. Jadi antum dari kafir masuk Islam, orang kunut antum aminkan. Kalau imam di belakang, di depan mengucapkan Allahumma dina biman hadait, wa afina biman afait, wa tawallana biman tawalait, wa barik lana bima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Antum di belakang amin amin amin. Jangan antum tidak aminkan. Giliran antum hadir di Masjid Muhammadiyah, dia tidak pakai kunut, juga aminkan, sama benar dua-dua. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kunut tidak pakai kunut, dua-dua betul. Yang tidak betul itu yang suka menjustis, mendiskreditkan sama-sama Islam. Dia tidak sholat tapi suka menghukum, menjustis sesama Muslim. Orang bikin maulud Nabi bidah. Nah, ini nih. Sesama Muslim suka menjelek-jelekkan sesama Muslim, tapi kepada orang kafir dia tak berani. Ini golongan-golongan munafik dalam Islam. Hati-hati. Apalagi kita diupayakan dipecah belah. Coba kita bicara tentang hidup dan mati kita sebagai manusia makhluk yang tidak berguna di dunia ini. Dianggap berguna kita ketika Allah berikan hidayah menjadi beriman. Itu kita berharga. Bagi orang kafir,
Apa Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Anfal 55? Inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya dulu menurut Allah, awas ya, catat baik-baik ceramah saya, nanti bilang radikal. Coba catat baik-baik. Kalau saya mengatakan orang kafir itu adalah Kristen, itu beralasan. Di mana ayatnya? Ada ayatnya, surat Al-Maidah. Bagaimana bunyinya? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Nah, siapa yang bilang? Saya atau Allah? Makanya masuk Islam. Dan antum yang dari kafir masuk Islam, bersyukur antum tadi divonis oleh Allah. Allah yang katakan, inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Al-Anfal 55. Jadi derajat kita yang tadinya binatang yang paling buruk, begitu masuk Islam kita jadi manusia. Antum sebaliknya yang sudah Muslim jangan murtad. Nanti antum yang tadinya manusia berubah jadi binatang. Ini dia. Mau bilang saya keras. Ini dakwah. Hak katakan hak, batil katakan batil. Tapi ingat, punya referensi yang jelas. Jangan sembarang hantam. Karena orang yang masuk Islam itu intelektual mereka di atas rata-rata. Beda dengan yang kabur dari Islam, Taipudin. Sebelum masuki Ramadan dia berkomentar, ini Saipudin ini. Ini Saipudin ini, Ustadz Usman. Dari kecil dia tumbuh di pesantren, besar berumah tangga di pesantren. Pesantrennya mana? Pesantrennya lagi heboh sekarang ini, Az-Zaitun. Syekhnya itu agak miring sedikit, Panji Gumilang. Dia yang mengumumkan di publik, sholat Jumat akan diumumkan, khatibnya adalah perempuan. Ini kalau ilmunya sudah terlalu tinggi dalam Islam juga bahaya, bisa gila. Dia mimpin sholat, istrinya berdiri di samping. Dia berikan kursi kepada seorang pendeta dalam masjid. Dia sholat, pendeta duduk di samping. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Ini. Jadi betul kata Muhammad Abduh dalam bukunya, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Dia tidak sadar di saat dia menjustis saudaranya Muslim, di kiri kanan ini ada agama-agama lain. Mereka tepuk tangan. Paling senang kalau melihat umat Islam ini tercerai-berai, terpecah-pecah, bahkan Islam ini hancur. Itu adalah cita-cita orang-orang kafir dan golongan-golongan munafik.